Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya dalam kesempatan ini sebagai observer coaching untuk supervisi akademik bersama teman-teman yang yaitu Pak Didik dan Bu Puji. Yang pertama sebagai coach nanti adalah Pak Didik dan saya akan jadi pengamat dari coaching pada siang hari ini. Selamat pagi Pak, selamat siang Pak Didik. Oke, selamat siang Bapak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik dan luar biasa. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Ibu Puji? Alhamdulillah baik Pak. Baik, sebelum melakukan coaching untuk kegiatan siang hari ini, nanti sebagai coachnya adalah Pak Didik Ya. melakukan coaching dengan model Tirta. Saya sebagai pengamat dan nanti coachingnya adalah sebagai Bu Puji. Baik, sebelum melakukan coaching kita sharing-sharing terlebih dahulu untuk menyamakan persepsi. Di sini saya akan membuat kesepakatan lebih penilaian percakapan coaching. Yang pertama adalah tentang nilai. Nilai 1 itu nanti kurang, 2 cukup, 3 baik, dan 4 adalah sangat baik. Sebelum melakukan coaching, di sini saya sebagai pengamat ingin bertanya kepada Pak Didik, tujuannya Pak, ini tujuannya dicapai itu apa Pak? Jadi tujuannya adalah pengembangan teknik coaching yang ada pada diri saya, Ya. sekaligus nanti akan membantu coaching dalam menggali potensi untuk memecahkan masalahnya Bapak. Iya, terima kasih, luar biasa sekali. Terus untuk kompetensinya bagaimana? Sebagai Pak Dani sebagai pengamat, Ya. kegiatan ini nanti akan saya mampu untuk bisa mengembangkan diri saya sebagai coaching dan juga membuat pertanyaan yang berbobot. Iya, baik. Terima kasih Pak Didik. Terus untuk bagian yang akan diobservasi ini nanti pada coaching nanti bagaimana Pak? Oke. Saya berharap observer memfokuskan diri pada observasi ini, dan di dalam kegiatan coaching ini dalam kemampuan saya untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan pertanyaan yang terbuka sesuai dengan kemampuan yang saya miliki dalam membuat pertanyaan-pertanyaan dalam waktu yang tepat. Iya, luar biasa. Terus untuk indikatornya? Untuk indikatornya adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi Bapak. Oh iya. Baik, luar biasa. Terima kasih. Semoga coaching ini nanti berjalan lancar ya, dan kita tetap semangat. Maka untuk waktu saya silakan. Selamat pagi Bu Puji, bagaimana kabar hari ini? Selamat pagi Pak Didik, kabarnya hari ini alhamdulillah baik sekali. Gini Pak Didik, ya kita kan bertemu ya kali ini. Saya ini pengen sharing-sharing Pak Didik masalah saya Pak Didik. Baik. Oke, baik, saya siap mendengarkan Bu. Bisakah Anda ceritakan situasi yang terjadi hadapi? Ini kan problem saya itu kan sebagai guru matematika ya ini ya. Guru matematika di SMP Negeri 3 Stokuimo. Saya kok merasa menjadi seorang yang gagal. Kok gagal? Karena saya merasa itu anak-anak itu tidak tertarik dengan matematika tadi. Nggak tertarik, karena nggak tertarik. Akhirnya kan untuk mereka belajar itu tidak maksimal, dan mungkin endingnya hasilnya juga tidak maksimal Pak Didik. Saya mengerti kekhawatiran Bu Puji. Oke, mari kita telusuri lebih dalam. Kira-kira menurut Anda apa yang membuat murid-murid itu tidak suka matematika? Mungkin yang pertama mindset ya, mindset anak. Kalau matematika itu bagi mereka mungkin dari zaman SD sampai SMP itu menganggap matematika itu sangat susah. Walaupun sebenarnya kalau mereka itu menyukai matematika itu sangat mudah Pak, sangat mudah. Tapi dan ternyata kenapa matematika itu sangat susah bagi dia itu, mereka itu tidak bisa berhitung, perkalian nggak bisa, pembagian nggak bisa, itu yang mereka itu nggak bisa. Padahal mungkin dalam konsepnya
dalam konsepnya itu kalau dari awal sampai akhir itu bisa, tapi waktu menghitungnya dia mesti salah-salah seperti itu Pak Diki. Ya. Baik Bu, dari seluruh murid yang ada di kelas Anda, berapa persen yang menunjukkan sikap tidak suka terhadap matematika itu kira-kira? Kira-kira Sobat Diki, misalkan 40-60 aja Pak Diki. 40 yang suka, 60 yang tidak. Ya. Jadi dari 32 siswa itu berarti 40% yang nggak suka, 60% yang suka. Ya. Mungkin jika kita menggunakan skala 1 sampai dengan 10 itu, di mana 10 itu sesuatu yang paling ideal ya Bu terhadap murid-murid panjenengan. Antusias murid yang belajar matematika itu sekarang di posisi berapa? Sekarang di posisi 4, jadi sangat kurang, Masih sangat jauh dari ideal. sangat jauh dari ideal. Oke, saya mengerti Bu. Menurut Anda apa yang bisa dilakukan untuk mengetahui lebih dalam tentang alasan ketidaksukaan terhadap matematika ini? Alasannya yang pertama mungkin apa ya? Mungkin yang pertama saya harus wawancara ke anak bisa, mungkin dengan observasi atau mungkin kita dengan angket juga bisa. Oh dia itu minatnya seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua mungkin pembelajaran matematika itu seperti apa toh yang menyenangkan bagi dia itu seperti apa. Jadi kan kita nanti bisa ke situ pembelajarannya seperti apa gitu Pak Diki. Itu ide yang sangat bagus sekali. Menurut Anda seberapa penting minat murid terhadap pembelajaran matematika itu? Sangat penting sekali Pak Diki. Kalau kita nggak minat pada sesuatu hal, otomatis kita untuk menjalankan itu kan otomatis nggak akan maksimal. Kalau kita minat, kalau kita susah, karena kan berusaha semaksimal mungkin supaya bisa. Jadi minat itu sangat penting untuk anak menyukai. Misalnya minatnya ke matematika suka, nah dia kan melakukan segala cara biar bisa, walaupun dia tidak bisa. Tapi kalau walaupun nanti misalkan dia itu bisa matematika sebenarnya dia bisa, itu kan bagus. Tapi kalau nggak ada minat, dia nggak akan kerjakan, dia harus taat tuh, makanya dia menjadi nggak bisa gitu kan. Jadi intinya minat itu pintu gerbang untuk pemahaman mereka itu. Iya, minat itu sangat penting. Oke, saya setuju Bu. Jadi dari situ sekarang rencana apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan minat terhadap matematika ini? Rencananya yang pertama mungkin saya belajar dulu sama teman itu ke teman mungkin ke Mas Jawab matematika ya, bagaimana sih materi ini dengan metode apa, dengan alpra apa, dengan media apa. Itu yang pertama belajar dengan teman kita sharing dengan teman. Yang kedua kita mungkin bisa belajar dari YouTube, karena menurut saya tuh YouTube itu banyak sekali pengalaman yang bisa diambil dari situ. Terus yang ketiga mungkin kita bisa dikat pengembangan profesi yang bisa membuat kita lebih maksimal. Jadi yang pertama ada 3. Setelah kita belajar macam-macam itu, nanti kita langsung aplikasikan kepada murid. Nah murid itu kita aplikasikan di kelas. Terus setelah itu kita amati, bagaimana dong dengan pembelajaran ini. Kadang-kadang mungkin di sekolah yang lain media ini cocok, tapi belum tentu di sekolah saya itu cocok karena dengan karakter siswa yang berbeda, gitu kan. Jadi nanti setelah kita itu mengaplikasikan yang kita tahu, kita melakukan evaluasi. Setelah melakukan evaluasi kan kita tahu ini cocok atau enggak, atau mungkin ada perlu perbaikan, ini sudah cocok tapi perlu perbaikan. Nah kita melakukan perbaikan itu. Setelah melakukan perbaikan itu, untuk kedepannya, pembelajaran kedepannya kita mencoba dari perbaikan itu Pak. Rencana yang sangat menarik dan luar biasa. Tapi dari situ kira-kira hambatan apa yang mungkin dihadapi dalam melakukan rencana ini? Itu mungkin yang pertama dari diri saya sendiri. Mungkin saya harus ada support system dari teman-teman. Yang pertama motivasi diri sendiri untuk berkembang, itu yang kedua. Terus yang ketiga mungkin saya harus anak-anak ini supaya lebih disiplin masuk kelas. Bagaimana Pak? Karena dengan sekarang itu kadang-kadang anak-anak itu waktunya bel itu kadang-kadang masih di kantin. Bagaimana caranya supaya anak-anak itu juga bisa masuk kelas tepat waktu. Jadi kan kita ke
sana dengan pembelajaran yang ada kita nggak sesuai dengan waktu yang direncanakan gitu Pak. Itu tantangan yang Iya. sangat wajar dan Iya. manusiawi ya. Kemudian target apa yang mungkin Anda targetkan untuk meningkatkan minat murid terhadap matematika ini? Nah ini kan dari 40% tadi ya Pak ya. Iya. Dari 40% nanti ke 30%, 70% aja Pak. Udah luar biasa ya. Itu sudah luar biasa. Iya. Ibaratnya gini ya, walaupun kita coba meningkat dari 40 sampai 50, itu Iya. saya sudah merasa berhasil Pak. Ini coba saya akan coba menjadi 70%. Tapi nggak tahu nanti, mudah-mudahan ini harus bisa saya lakukan dan sesuai dengan harapan saya. Iya, Gitu, Pak. betul. Itu target yang realistis Bu, ya. Iya. Lalu rencana komitmen Anda untuk mencapai target itu seperti apa kira-kira? Dengan berbagai rintangan, halangan yang ada di saya dan keadaan sekolah dan lulus saya, mungkin saya butuh komitmen. Iya. Komitmen untuk konsisten dalam menjalankan apa yang sudah saya rencanakan sebelumnya. Mungkin di awal-awal kita itu terlalu bersemangat ya, semangat. Yeah. Tapi akhir-akhirnya kita nggak semangat, percuma aja. Jadi harus dari A, ibaratnya kita mau ke tujuannya ini harus konsisten gitu. Ya. Sangat baik Bu Puji itu. Ya. Sebagai kesimpulan kita hari ini, bisakah Ibu merangkum apa yang kita bahas dan apa langkah konkret yang bisa Anda ambil? Ternyata itu setelah berbicara dengan Pak Didi tadi, ternyata itu saya itu harus ini Pak, harus memetakan mahasiswa itu seperti apa. Setelah memetakan mahasiswa, jadi kita mengembangkan pembelajarannya seperti apa, dengan media seperti apa, mungkin dengan IT, mungkin dengan HP yang mungkin anak siswa atau dengan bagaimana seperti itu. Setelah itu ya kita menjalankan program-programnya secara konsisten Pak Didi. Terima kasih Bu Puji, luar biasa sekali. Saya yakin dengan komitmen dan rencana yang Anda miliki tadi, Anda akan berhasil untuk meningkatkan minat dan partisipasi murid-murid dalam belajar matematika ini. Ya, terima kasih Pak Didi. Oke, semoga sukses Bu Puji. Ya. Baik, coaching yang sangat luar biasa sekali Pak Didik sama Bu Puji. Tadi untuk indikator pertanyaan-pertanyaan yang berbobot luar biasa, sampai coaching tidak merasakan sedang curhat ya, dan sudah menemukan masalah atau menemukan ide dan solusinya sendiri. Untuk pertanyaan berbobot sudah mencapai indikator dan pertanyaannya sudah terbuka, sudah membuat coaching menggali dan merenung sampai coaching tidak sadar menemukan jawabannya sendiri ya. Jadi untuk ini sudah menanyakan pertanyaan yang sangat tepat, luar biasa sekali, dan mampu menggali berbagai informasi dari daya minat dan keaktifan siswa dan juga ada fasilitas siswa, sehingga nantinya coaching melaksanakan pembelajaran yang menarik dan menyesuaikan kebutuhan murid. Satu lagi pertanyaan untuk Pak Didi mengenai kompetensi Pak Didi. Apalagi yang akan dikembangkan oleh Pak Didi setelah melakukan coaching pada hari ini? Jadi kompetensi yang perlu dikembangkan adalah pertanyaan yang berbobot tadi, karena coaching kan memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Dan kebetulan untuk coaching hari ini sangat luar biasa Pak Didi. Iya, baik. Terima kasih Pak Didi dan Bu Puji untuk kegiatan coaching pada hari ini. Semoga nantinya kita akan tambah sukses ya dalam pembelajaran dalam suatu ranah pendidikan. Akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.